Kami memilih mengunjungi kedutaan Brazil karena persamaan antara Brazil dan Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem pemerintahan republik presidensial dan iklim tropis yang kaya sumber daya alam. Brazil sebagai ekonomi terbesar di Amerika Selatan memiliki peran global penting dan kami ingin mempelajari sektor ekonominya serta ideologi kebijakan publiknya. Selain itu, kami ingin mengeksplorasi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya Brazil untuk menambah wawasan mengenai kebijakan publik dalam menghadapi isu global. Sebelumnya kami telah berdiskusi melalui Google Meet untuk mempersiapkan kunjungan, termasuk membuat surat dan penyusunan pertanyaan wawancara. Mengirim email ke Kedutaan Besar Brazil, memperkenalkan diri dan meminta waktu untuk wawancara dengan perwakilan kedutaan. Setelah itu, Pak Marcelo membalas email kami. Beliau menyatakan bahwa bersedia pagi hari hingga tanggal 9 Oktober karena setelah itu beliau akan berlibur. Kami merespons dengan mengusulkan 3 pilihan tanggal dan waktu, yaitu Jumat 4 Oktober, Selasa 8 Oktober, dan Rabu 9 Oktober. Lalu Pak Marcelo memilih hari Jumat 4 Oktober pukul 10 pagi. Kami berterima kasih atas informasi tanggal pada Pak Marcelo dan menantikan wawancara tersebut. Pada tanggal 4 Oktober, kami pergi ke Kedutaan Brazil dengan menggunakan transportasi umum, menggunakan kereta, go-kart, dan juga MRT. Brazil dengan nama resmi Republik Federasi Brazil dengan bahasa Portugis, República Federativa do Brasil, adalah negara terbesar di Amerika Selatan dan di Amerika Latin. Brazil adalah negara terluas kelima dan penduduk terbanyak ketujuh di dunia. Negara ini merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan dan dibatasi oleh pegunungan Andes dan Samudra Atlantik. Nama Brazil diambil dari nama kayu Brazil, sejenis kayu lokal. Brazil menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, bersama dengan pemilihan anggota parlemen. Parlemen Brazil terdiri dari 2 kamar, yaitu majelis rendah dan majelis tinggi, dengan pembaruan kursi yang tidak serentak, bertujuan menjaga stabilitas politik. Presiden Brazil tidak memerlukan mayoritas di parlemen untuk menjalankan pemerintahannya, namun tetap membutuhkan dukungan untuk mengesahkan undang-undang. Dalam sistem multipartai, koalisi politik yang seringkali kecil dan sementara sangat penting. Pembentukan koalisi ini memerlukan negosiasi intensif untuk memperoleh dukungan legislatif. Selain itu, Brazil menerapkan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk hakim agung, namun penunjukan tersebut harus disetujui oleh Senat. Koalisi politik yang terfragmentasi ini membuat proses legislasi lebih kompleks dibandingkan Indonesia yang memiliki koalisi yang lebih besar dan stabil. Persamaannya dengan Indonesia adalah sistem presidensial, parlemen bikameral, dan perlunya koalisi di parlemen. Perbedaannya terletak pada cara pemilihan parlemen, koalisi politik, dan penunjukan hakim, serta tingkat fragmentasi politik yang lebih tinggi di Brazil. Ideologi di Brazil. Ideologi politik di Brazil mengalami perubahan menjadi demokrasi semenjak terpilihnya Luiz Inácio Lula da Silva sebagai presiden Brazil pada tahun 2022. Lula yang berpihak pada gerakan progresif fokus pada pengurangan ketidaksetaraan sosial dan perlindungan lingkungan, berbeda dengan pemerintah sebelumnya yang cenderung lebih pro pasar dan liberalisasi. Menurut Marcelo Coiti Hasunama, selaku narasumber di Kedutaan Brazil Indonesia, penerapan ideologi demokrasi sejalan dengan kebutuhan Brazil sebagai negara berkembang, terutama dalam mengutamakan penyelesaian isu sosial. Namun, sistem demokrasi di Brazil menghadapi tantangan dalam perencanaan jangka panjang karena masa jabatan presiden yang hanya singkat, yaitu 4 tahun. Di sisi lain, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang memadukan nilai demokrasi dengan budaya dan nilai-nilai religius dalam Pancasila, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Adapun perbedaan utama yang terletak pada masing-masing filosofi dari demokrasi yang dianut oleh Brazil dan Indonesia, yaitu demokrasi di Brazil cenderung lebih universal dan sekuler, sementara demokrasi Pancasila di Indonesia cenderung lebih berakar pada nilai-nilai lokal.
Nah, walaupun keduanya menjunjung nilai demokrasi, namun implementasinya kembali disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya dari masing-masing negara. Kebudayaan masyarakat Brazil sangat beragam dikarenakan banyaknya imigran yang datang ke Brazil. 50% penduduk Brazil merupakan keturunan Afrika dan sisanya adalah imigran dari Jepang, Eropa seperti Portugal, Spanyol, Italia, Jerman, dan lain-lain. Imigrasi dari berbagai negara menjadikan Brazil sebagai negara dengan budaya yang kaya termasuk musik dan perayaan. Eropa memiliki pengaruh yang besar terhadap kebudayaan di Brazil, sebab dahulu Brazil dijajah oleh Portugis. Percampuran budaya yang ada menjadikan masyarakat Brazil sangat identik dengan olahraga, budaya musik, dan perayaannya seperti karnaval. Karnaval ini biasanya diadakan pada bulan Februari atau awal Maret, tergantung pada kalender agama Kristen. Salah satu karnaval yang terkenal di Brazil adalah Karnaval Rio. Ini merupakan festival yang diadakan selama 4 hari sebelum masa Prapaskah di Rio de Janeiro. Mayoritas penduduknya beragama Katolik. Ada pula agama lainnya seperti Spiritisme dan pengaruh agama Afrika yang biasanya dicampur dengan agama Kristen. Selain itu, terdapat sedikit populasi Muslim yang tinggal di daerah pengungsian, khususnya dari Suriah dan Palestina. Bahasa yang digunakan masyarakat Brazil adalah bahasa Portugis. Nilai-nilai yang tercermin di Brazil serupa dengan di Indonesia, yaitu keramah tamahan dan keterbukaan. Persamaan lainnya Brazil dengan Indonesia terlihat dari masyarakatnya yang beragam dari segi ras, budaya, dan agama. Perekonomian di Brazil juga sangat bergantung pada sektor agribisnis yang menjadi salah satu kekuatan utama negara ini dalam perdagangan internasional. Brazil merupakan salah satu eksportir utama komoditas seperti kedelai, gula, daging sapi, dan kopi. Kontribusi sektor ini memberikan dampak besar pada PDB negara dan menjadikan Brazil sebagai pemain utama dalam rantai pasok pangan global. Selain itu, industri manufaktur juga memegang peran penting terutama di sektor otomotif, baja, dan peralatan elektronik. Brazil memiliki pasar domestik yang besar yang menjadikannya menarik bagi investor asing. Sektor energi terbarukan juga menjadi perhatian utama Brazil. Sebagai salah satu produsen biofuel terbesar di dunia, terutama etanol dari tebu, Brazil juga menunjukkan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendorong pengguna energi yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memberikan peluang baru di pasar energi global. Dengan kombinasi kekuatan di sektor agribisnis, industri, dan energi terbarukan, Brazil memiliki potensi besar untuk terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Perekonomian Brazil juga mendapatkan keuntungan dari keberagaman sumber daya alam yang melimpah seperti biji besi, bauksit, emas, dan minyak bumi yang menjadi tulang punggung ekspor negara ini. Sektor pertambangan menjadi salah satu pendorong utama pendapatan negara, terutama melalui ekspor ke negara-negara seperti Cina yang merupakan mitra dagang terbesar Brazil. Selain itu, Brazil juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata dengan keanekaragaman budaya, hutan hujan Amazon, dan pantai-pantai yang indah meskipun sektor ini masih belum dimaksimalkan secara optimal. Namun, ekonomi Brazil tidak lepas dari tantangan. Tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi masih cukup tinggi, di mana sebagian besar kekayaan terpusat pada kelompok kecil masyarakat saja. Selain itu, birokrasi yang kompleks, korupsi, dan infrastruktur yang kurang memadai seringkali menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, serta mendorong pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan jangka panjang. Brazil yang merupakan negara federal yang terdiri dari 26 negara bagian dan 1 distrik federal. Brazil mengatur segala pembagian kekuasaannya berdasarkan konstitusi tahun 1988. Akan tetapi, birokrasi di Brazil seringkali dianggap lambat, kompleks, dan kurang efisien, meskipun memegang peran sentral dalam implementasi kebijakan publiknya. Dalam hal ini, birokrasi di Brazil dikelola melalui berbagai kementerian dan lembaga di tingkat federal, termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk merancang, mengatur, dan melaksanakan kebijakan nasional. Di tingkat negara bagian, gubernur dan badan legislatif memiliki otonomi dalam isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sementara itu, di tingkat kota, wali kota bertanggung jawab atas pelayanan dasar seperti perencanaan kota, air, dan juga sanitasi. Namun, sistem birokrasi ini sering menghadapi tantangan seperti prosedur administrasi yang panjang, kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintah, dan korupsi. Reformasi birokrasi telah diperkenalkan, termasuk
untuk digitalisasi layanan publik melalui platform seperti gov.br atau Government Brazil untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi. Untuk kebijakannya, Brazil terkenal dengan kebijakan sosial progresif seperti Bolsa Familia dan program kesehatan universal yang dinamakan Sistema Único de Saúde atau SUS, yang memberikan layanan gratis kepada seluruh warga negara Brazil. Kebijakan lingkungan pun sangat diperhatikan, di mana Brazil menjadi sorotan internasional karena pentingnya Amazon sebagai paru-paru dunia. Namun, eksploitasi sumber daya alam dan pembukaan lahan untuk agribisnis seringkali bertentangan dengan upaya konservasi, sehingga tekanan internasional mendorong Brazil untuk memperketat kebijakan perlindungan lingkungan. Dalam menjalankan kebijakan yang ada, tentunya masih terdapat kendala yang perlu diperhatikan seperti masalah korupsi yang tetap menjadi masalah besar, seperti terungkapnya dalam kasus Lapa Jato. Meski terdapat upaya pemberantasan, akan tetapi reformasi mendalam masih sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan koordinasi antar pemerintah. Dengan potensi besar dalam sumber daya alam dan manusia, Brazil perlu menjelaskan birokrasi dan kebijakannya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton videonya.